Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 25 Juli 2024, Pesta Santo Yakobus Rasul. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4, ayat 7 sampai dengan 15. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Matius, bab 20, ayat 20 sampai dengan 28. Sekali peristiwa, menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Paulus menghadapi banyak pertentangan, namun semuanya itu tidak menyurutkan semangatnya.
Kekuatannya terletak pada belas kasih Tuhan. Pengalaman hidupnya turut menempa dirinya menjadi pribadi yang matang. Dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan para muridnya tentang kriteria menjadi pemimpin. Kriteria utamanya adalah kesediaan untuk melayani. Ini membutuhkan keberanian. Semakin bermanfaat bagi sesama, hidup seseorang menjadi lebih bermakna. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Inilah kriteria pemimpin menurut Yesus. Ada perbedaan kriteria antara Yesus dan kriteria di dunia ini. Bagi orang-orang dunia, yang terbesar adalah Dia yang dilayani dan dihormati. Bagi Yesus, orang besar adalah Dia yang siap menjadi pelayan. Yesus sendiri sudah mencontohkannya. Maukah kita menjadi pemimpin dengan kriteria Yesus? Santo Yakobus. Yakobus adalah seorang nelayan, sama seperti ayahnya Zebedeus dan saudaranya Yohanes. Ia disebut Yakobus tua atau Yakobus besar, sekadar untuk membedakan dia dari Rasul Yesus yang lainnya, yakni Yakobus muda anak Alfeus. Sebutan itu disesuaikan dengan kondisi tubuhnya yang tinggi dan besar, serta umurnya yang lebih tua daripada Yakobus muda. Bersama Petrus dan Yohanes, Yakobus termasuk murid kesayangan Yesus. Bersama mereka, Yakobus beroleh kesempatan menyaksikan beberapa peristiwa penting yang tidak dapat disaksikan para rasul yang lain. Bersama mereka, ia menyaksikan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Ia juga mendaki gunung dan menyaksikan Yesus bercahaya seperti matahari dengan jubahnya yang berkilau-kilauan. Pada malam sebelum Yesus wafat, Yesus membawa pula ketiga muridnya tersebut menyaksikan peristiwa sakratul mautnya di Taman Getsemani. Yakobus tua adalah seorang rasul yang kokoh iman kepercayaannya dan sangat setia kepada Yesus. Tanpa sungkan, ia meminta kepada Yesus tempat duduk kehormatan dalam kerajaannya. Dia pula lah yang meminta untuk menjatuhkan api dari langit agar memusnahkan orang-orang Samaria yang tidak mau menerima Yesus dan murid-muridnya. Yesus menamakan kedua rasul bersaudara itu, yaitu Yakobus tua dan Yohanes, putra-putra halilintar atau Boanerges. Walaupun tidak tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul dan tidak tertulis dalam tulisan gereja kuno, banyak yang mempercayai Yakobus berangkat menuju Hispania dan menyebarkan ajaran Yesus di sana. Ia mengadakan perjalanan menuju Galicia, Spanyol, Guimaraes, dan Portugal. Pada akhirnya, Yakobus belajar untuk menjadi rendah hati dan lemah lembut. Sungguh, ia menjadi yang pertama dengan cara yang tidak pernah dibayangkannya sebelumnya. Atas perintah Herodes Agripa I, ia dijatuhi hukuman pancung pada tahun 44 Masehi. Ia mendapat kehormatan untuk menjadi rasul pertama yang wafat bagi Yesus. Dengan wafat sebagai martir, Yakobus memberikan kesaksian yang paling besar dari segala bentuk kesaksian lainnya. Relikuinya sangat dihormati di Santiago de Compostela, Spanyol. Tempat ini sekarang menjadi suatu tempat ziarah termasyhur. Refleksi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari Yakobus bab 1 ayat 12. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dari Yakobus bab 2 ayat 17. Tulisan oleh Frater Marianus Ronaldo Tiba Ocarm. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah memilih dan menyucikan kami dengan pengorbanan dan teladan Santo Yakobus. Semoga berkat kurban Rasul Putramu ini, gerejamu dikuatkan dalam pengakuan imannya dan selalu disegarkan oleh perlindungannya dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa,
kini, dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.